Ya, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Mutia Pamita Putri dengan NIM 2102011428, nomor absen 23 dari kelas 3C Manajemen Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal ide bisnis Mango Sticky Rice. Untuk yang pertama ada pendahuluan, bab 2 ada profil usaha, bab 3 ada aspek pasar dan strategi pemasaran, bab 4 ada aspek keuangan, bab 5 ada aspek sumber daya manusia, bab 6 ada analisis usaha, dan yang terakhir ada penutup. Baik, untuk profil usaha, untuk nama usaha ngemil.jan, jenis usaha makanan, bentuk usaha perdagangan dengan pengembangan usaha mandiri kecil dan menengah atau disebut sering UMKM, pemilik usaha saya sendiri, Mutia Pamita, awal didirikan 1 September 2022 untuk lokasi usaha Jalan Gadung Sari, Gang 3, nomor 4, Penatih. Dan untuk nomor teleponnya 089521132801. Untuk emailnya kalian bisa menghubungi di @ngemiljan69@gmail.com. Untuk akun media sosial kita ada 3, yaitu Instagram, TikTok, dan Facebook. Untuk namanya bisa dilihat sendiri. Baik, untuk visi dan misi. Visi dapat disukai oleh semua kalangan, menjadikan makanan ini sebagai salah satu makanan bernilai jual tinggi dan banyak diminati oleh semua orang, dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. Selain itu, untuk misi berupaya meningkatkan kualitas produk, senantiasa melakukan inovasi produk, lebih mengutamakan kualitas pelayanan agar konsumen semakin puas, memperluas suatu bisnis Mango Sticky Rice, dan yang terakhir memproduksi makanan sehat dan kekinian. Selanjutnya ada tujuan. Sebagai upaya membuka lapangan pekerjaan bagi lingkungan sekitar, untuk menarik minat konsumen agar merasakan produk yang dibuat serta dapat mencapai penjualan yang sesuai target, mendapat keuntungan bisnis, membangun mental kewirausahaan yaitu percaya diri, sadar akan potensi yang dimiliki, mampu bekerja keras, kreatif, inovatif, dan berani mengambil resiko. Selanjutnya ada manfaat, mengurangi pengangguran, baik bagi pengusaha maupun masyarakat, meningkatkan peluang pekerjaan, menyalurkan ilmu yang dimiliki dalam bidang kuliner, selain itu juga untuk menambah pengalaman dan wawasan di dunia usaha. Selanjutnya ada profil usaha. Untuk Mango Sticky Rice ini adalah makanan penutup khas Thailand yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Makanan ini terbuat dari beras ketan, mangga yang manis, dan juga santan. Makanan ini dapat dimakan dengan garpu, sendok, maupun langsung dengan tangan. Meskipun berasal dari Thailand, makanan ini dikonsumsi di wilayah geografis Indochina di Asia Tenggara. Nama lain dari makanan ini adalah Khao Niao Mamuang. Selanjutnya ada alat dan bahan. Untuk alat yang digunakan ada kompor, panci, sendok teh, cangkir, wadah atau mangkok, pisau, dan piring. Untuk bahan, beras ketan putih, mangga, air, santan, gula pasir, garam, tepung tapioka, biji wijen, susu, keju, dan daun pandan. Untuk cara membuatnya, yang pertama kita pastinya menyiapkan alat dan bahan. Setelah itu kita mencuci ketan hingga bersih dan mencampurkan ketan dan air ke dalam panci dan dimasak hingga mendidih. Setelah mendidih, panci ditutup dan kecilkan api. Rebus hingga terserap sekitar 15-20 menit. Sementara ketan dimasak, campurkan santan, gula, garam ke dalam panci, masak dengan api sedang sampai mendidih sambil diaduk. Lalu angkat dari api dan sisihkan, lalu aduk ketan ke dalam campuran santan, lalu tutup dan biarkan dingin selama 1 jam. Lalu untuk membuat fla dengan mencampurkan santan, gula, garam, dan tepung tapioka ke dalam panci, masak hingga mendidih sambil diaduk. Letakkan ketan di kotak kemasan, tata mangga di sebelah ketan, masukkan fla ke dalam plastik, lalu parut keju di atas ketan. Mango Sticky Rice siap disajikan. Baik, di sini juga ada tips. Yang pertama yaitu adalah gunakan beras ketan dan mangga yang berkualitas unggul. Karena kenikmatan Mango Sticky Rice ini ada pada tekstur ketan yang pulen. Ada keunggulan produk, mangga selain enak rasanya juga sangat disukai oleh banyak orang. Oleh karena itu, target pasar kami adalah semua kalangan. Untuk merealisasikannya, maka kami memasarkan produk kami di sosial media seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Karena menurut kami telah banyak masyarakat yang memiliki akun media sosial, sehingga peluang konsumen untuk memiliki dan mencoba produk kami akan jauh lebih besar. Sepertinya produk Mango Sticky Rice ini akan laku di pasaran. Hal ini dikarenakan harga yang terjangkau. Selain itu, pesaing yang akan menyaingi produk ini tampaknya belum ada, khususnya di kota Denpasar. Selain itu, kami akan melakukan penjualan secara online.
Dalam persaingan pasar ini, kami akan meningkatkan inovasi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perkembangan zaman dan permintaan konsumen, seperti memperkaya rasa dan mempercantik kemasan. Selanjutnya, mango sticky rice ini diperuntukkan bagi masyarakat dengan gaya hidup tren zaman sekarang. Maka itu, kami menyajikan mango sticky rice yang enak dan menarik agar konsumen mau membeli lagi setelah mencoba. Selanjutnya ada lokasi usaha. Yang pertama, lokasi yang kami pilih yaitu sangat strategis dan dekat dengan kampus di Jalan Gadung Sari Gang 3 nomor 4 Banjarnegara, Penati, dan Pasar Timur. Selanjutnya, dampak usaha terhadap lingkungan. Menciptakan sebuah produk kuliner yang belum pernah dicoba oleh kaum milenial, khususnya masyarakat Bali dengan harga yang terjangkau bagi kaum milenial. Untuk dari segi ekonomi, mango sticky rice akan membuat pertumbuhan pembukaan lapangan kerja meningkat sehingga mengurangi pengangguran. Untuk dari sosial, akan menjalin hubungan antara penjual dengan pembeli dan meningkatkan rasa suka pada produk makanan yang low budget. Untuk di budaya, kaum milenial sekarang ini ingin merasakan budaya makanan luar negeri dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya aspek pasar. Yang pertama ada target konsumen. Target kami di sini yaitu membidik kelompok konsumen yang akan disasarkan. Kelompok konsumen yang disasarkan yaitu mahasiswa yang sedang gemar-gemarnya mencari makanan yang kekinian, kemudian juga untuk semua masyarakat dari berbagai kalangan. Kami menjadikan mahasiswa sebagai target utama kami. Kami juga menyediakan layanan COD atau cash on delivery. Apabila konsumen yang tidak punya waktu untuk datang langsung ke tempat atau ke store, dapat memesannya melalui WhatsApp atau Instagram dan dibawakan oleh kurir. Untuk wilayah pemasarannya itu ada di Kota Denpasar. Situasi persaingan itu, produk semacam mango sticky rice ini yang memiliki harga lebih murah, tetapi produk ini memiliki sasaran yang jelas, yaitu mahasiswa dan masyarakat dengan promosi yang kita berikan melalui program diskon pada tanggal tertentu. Yang keempat ada jumlah dan harga produk. Untuk harga produk masing-masing 23.000 per box. Keberlanjutan usaha, adapun kelanjutan usaha dari bisnis kuliner ini. Yang pertama, mango sticky rice memiliki penjualan yang halal, memiliki outlet cabang di seluruh Indonesia, menjadi perusahaan kekinian dan memiliki banyak peminat. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama ada produk. Produk yang kami tawarkan merupakan salah satu menu dari luar negeri atau Thailand yang masih langka di Bali. Hal ini menjadikan salah satu kelebihan dari produk kami. Yang kedua itu ada harga, yaitu untuk kalangan mahasiswa dan kalangan menengah ke bawah, harga ini menjadi hal yang sangat dipertimbangkan. Maka dari itu kami memasarkan produk kami dengan harga yang terjangkau untuk berbagai kalangan. Yang terakhir ada proses dan promosi. Untuk proses, ini menjadi proses yang menjadi salah satu hal penting yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh calon konsumen. Proses ini yang akan menunjukkan kepada konsumen bahwa produk yang kami tawarkan adalah produk yang berkualitas dan terjamin kebersihannya. Untuk promosi kami akan memiliki dua pilihan, yaitu online dan offline. Secara offline kami menawarkan produk secara langsung kepada konsumen atau dari mulut ke mulut. Sedangkan secara online kami menggunakan media sosial yang saat ini digunakan oleh semua kalangan, misalnya Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, dan lain-lain. Untuk aspek keuangan ada variable cost, beras ketan dengan harga 30.000, santan 15.000, garam 1.500, gula 3.500, daun pandan 2.000, tepung maizena 6.500, green tea 12.000, mangga 25.000, untuk totalnya 95.000. Untuk fixed cost-nya dandang 110.000, mangkok kecil 15.000, sendok 7.000, panci 30.000, gas 3 kg 135.000, untuk totalnya 297.000. Untuk biaya operasionalnya, isi ulang gas 18.000, wadah 27.000, sendok plastik 12.000, plastik flat 8.000, untuk totalnya 65.000. Untuk total keseluruhannya ada 475.500.000. Untuk penetapan harga proses dan harga jual, untuk harga pokoknya ada 15.250 rupiah. Untuk harga jualnya, harga pokok ditambah laba 50% dikali HP, itu totalnya ada 23.000. Untuk rencana keuangan, perhitungan laba atau rugi adalah 60 buah dikali 23.000 dikali 1 bulan. Untuk hasil penjualan per bulan 1.380.000. Untuk pengeluarannya, biaya operasional 65.000, untuk bahan baku 191.000, jumlah pengeluaran 256.000.
Untuk laba keuntungannya ada di angka 1.124.000. Basis keuntungan return cost ratio ada Rp14.450. Lalu ada aspek sumber daya manusia. Yang pertama ada perekrutan. Kami mencari tenaga kerja yang jujur, tegas, rajin, disiplin, tekun, telaten, bertanggung jawab, bisa bekerja dengan target, bertanggung jawab, pekerja keras, dan tentunya mampu mengembangkan kualitas diri. Adapun kebutuhan SDM di masa mendatang, semakin lama dan semakin besar dan ramai bisnis kami, maka kami akan memerlukan pegawai atau karyawan yang membantu berjalannya usaha kami. Dan jika kami sudah memiliki banyak outlet, maka kami akan membutuhkan chef, admin, kurir, dan keuangan lainnya. Yang pertama, ada tahap seleksi, yaitu ada tes wawancara dan interview. Untuk kurir harus memiliki kendaraan pribadi. Untuk admin dan keuangan ada tes komputer, Miss Word, dan Excel. Untuk jam kerja, chefnya dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore, admin online-nya dari jam 8 pagi sampai jam 15, dan shift 2-nya jam 3 sampai jam 10 malam. Untuk keuangannya dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore, untuk kurirnya dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Untuk gaji karyawan, untuk chefnya Rp2.300.000, untuk admin Rp1.600.000, untuk keuangan Rp2.000.000, untuk kurir Rp1.800.000. Nah, adapun analisis usaha atau analisis SWOT untuk kelayakan bisnis. Yang pertama ada kekuatan atau strength, bahan yang digunakan yang baru dan buah-buahan yang fresh. Tidak menggunakan bahan pengawet, harga yang pas di kantong dan tampilan yang menarik. Produk kami ini memiliki rasa gurih, manis yang pas, dan bikin kenyang. Untuk kelemahannya, ada bahan dasar produk kami tidak bisa tahan lama. Kami hanya memasarkan produk secara online dan khusus CO di daerah Bali. Untuk peluangnya, dari segi harga, rasa, dan kemasan yang unik, sehingga lebih menarik konsumen. Dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat. Gaya masyarakat modern yang tidak mau ketinggalan zaman untuk mencoba dan membeli sesuatu. Dengan memanfaatkan sosial media yang ada, produk lebih mudah dikenal dan diminati oleh semua orang. Untuk ancaman, munculnya pesaing baru terus-menerus dengan inovasi baru, baik dari segi bahan baku maupun kemasan. Terbatasnya bahan yang dibutuhkan, produk ini sangat mudah ditiru dan banyaknya pesaing yang menawarkan dengan harga yang lebih murah. Namun jika harga yang lebih murah, belum tentu kualitasnya itu bagus ya. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Usaha makanan Mango Sticky Rice ini adalah makanan penutup khas Thailand yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Makanan ini terbuat dari beras ketan, mangga yang manis, dan juga santan. Makanan ini dapat dimakan dengan garpu, sendok maupun langsung dengan tangan. Meskipun berasal dari Thailand, makanan ini dikonsumsi di wilayah geografis Indochina di Asia Tenggara. Nama lain dari makanan ini adalah khao niao mamua. Baik, untuk sarannya, jika pembaca ingin memulai atau merintis bisnis Mango Sticky Rice ini, maka sebaiknya Anda juga menyiapkan dan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama ada modal usaha, yang kedua lokasi untuk berjualan, yang ketiga kemampuan dalam bidang pemasaran yang baik, yang keempat dapat melihat target pasar dan target penjualan. Nah, dengan begitu Anda lebih siap untuk memulai usaha ini sekaligus bertahan di ketatnya persaingan pasar yang ada saat ini. Baik, sekian presentasi dari saya tutup dengan Parang Santi Om.